anak-anak, berjumpa lagi bersama Miss Sinta. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di mata pelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas di bab yang kelima, yaitu tentang bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Adapun beberapa hal yang akan kita pelajari secara bersama. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahaya rokok bagi kesehatan. Yang kedua, kita akan membahas tentang bahaya minuman keras bagi kesehatan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bahaya narkotika dan obat-obat terlarang lainnya bagi kesehatan tubuh. Selamat mengikuti anak-anak semuanya. Bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh. Tahukah kamu, asap rokok sangat berbahaya? Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok tetapi terkena asap rokok. Oleh karena itu, hindari rokok dan minuman keras. Lalu yang berikutnya, merokok dapat membahayakan kesehatan tubuh. Merokok dapat meningkatkan terjadinya banyak penyakit. Contoh penyakitnya antara lain jantung, gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, bronkitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. Penyakit tersebut tidak lepas dari kandungan zat berbahaya dalam rokok. Adapun kandungan-kandungan zat bahaya di dalam rokok. Yang pertama adalah nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Nikotin juga memengaruhi saraf dan peredaran darah. Bahaya lain nikotin ialah mempercepat detak jantung. Yang kedua, karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, ada juga zat-zat lain yang terdapat di dalam rokok. Lalu, yang berikutnya, bagaimana cara kita menghindari kebiasaan merokok? Ada beberapa cara kita dalam menghindari kebiasaan merokok. Yang pertama, menjauhkan diri dari rokok. Yang kedua, mensosialisasikan larangan merokok. Yang ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Yang kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan positif. Kebiasaan merokok terus-menerus dilakukan meskipun mengetahui bahaya merokok. Sebagai generasi sehat, kamu hendaknya berperan dan bersosialisasi bahaya merokok. Lalu, yang berikutnya, kandungan zat dalam minuman keras. Minuman keras atau minuman beralkohol mengandung etanol. Etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran. Apa sajakah kandungan yang terdapat di dalam minuman keras selain etanol? Ada juga metanol. Metanol merupakan jenis alkohol yang digunakan untuk bahan bakar ataupun perarut, misalnya perarut cat, cairan pembersih, dan lain-lainnya. Bahan berbahaya ini biasa digunakan sebagai campuran minuman keras oplosan yang bisa menyebabkan keracunan dan kematian bagi si peminumnya. Adapun cara kita menghindari minuman keras. Yang pertama, katakan tidak pada minuman keras. Yang kedua, hindari bergaul dengan peminum minuman keras. Yang ketiga, terlibat dalam sosialisasi bahaya minuman keras bagi kesehatan. Yang keempat,
Tanamkan dalam hati jika minuman keras berbahaya bagi tubuh. Yang kelima, gunakan waktu luang untuk melakukan kegiatan positif. Minuman keras dapat menimbulkan ketagihan bagi yang mengkonsumsi minuman tersebut. Dapat merusak fungsi organ tubuh. Minuman keras juga menyebabkan gangguan mental organik. Gangguan mental organik muncul akibat langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Zat adiktif alkohol menyebabkan seseorang keracunan atau mabuk. Lalu yang berikutnya, apa itu narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Ada narkotika yang berasal dari tanaman, ada pula narkotika yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis atau buatan maupun semi-sintesis. Sebenarnya, narkotika juga digunakan di bidang kedokteran sebagai obat bius. Sayangnya, narkotika disalahgunakan sebagian orang untuk kesenangan sesaat. Berikut ini merupakan golongan-golongan pada narkotika. Anak-anak bisa perhatikan, ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Lalu yang berikutnya, kita akan membahas tentang mengenal BNN. BNN adalah Badan Narkotika Nasional. Penyalahgunaan narkotika itu dapat merusak generasi penerus bangsa. Ancaman ini disadari pemerintah Indonesia. Pemerintah pun membentuk BNN berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Sebelumnya, BNN bernama BKNN, yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkotika. BNN bertugas mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia. Lalu, yang berikutnya, beberapa upaya penanggulangan masalah narkoba. Yang pertama, dengan cara pencegahan. Yang kedua, pembinaan. Yang ketiga, penindakan. Yang keempat, pengobatan. Yang kelima, pemulihan. Anak-anak, Indonesia darurat narkoba. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Narkoba menimbulkan dampak buruk bagi pelaku. Narkoba dapat merusak tubuh dan mental generasi penerus bangsa. Pemerintah pun terus memerangi peredaran narkoba. Salah satu caranya melalui kegiatan anti narkoba. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita semua hendaknya ikut berpartisipasi dalam aksi melawan narkoba. Jadilah generasi yang sehat dan hebat dalam membangun bangsa ini. Demikian video pembelajaran Miss Sinta hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Sampai jumpa lagi.